Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Asyaratu as-salisu ayyajtami'a fi masjidin wa in ba'udat al-masafatu. Asyaratu tawi syarat as-salisu kang nomor 3 iku ayyajtami'a yen to dadi kumpul sapa imam lan makmum. Ail imamu tegese imam wal makmum lan makmum kumpul fi mauqifin ing dalem panggonan jumeneng. Fi mauqifin ing dalem panggonan jumeneng. Idmin maqasidil iktidai krana iku tetep setengah sangking pira-pira tujuane manut. Idmin maqasidil iktidai krana iku tetep setengah sangking pira-pira panggonan sejane manut utawa tujuane manut. Ijtima'u jam'in utawi kumpule wong akeh utawa kumpule golongan kumpul fi makanan ing dalam panggonan suci. Kama krono keterangan ohida kang wis den kaweruhi alaihi ing atase ma dikaweruhi apa al jamaatu pira-pira jamaah fil usuri ing dalem pira-pira mangsa al khaliyati kang wis kliwat. Syarat yang ketiga dari beberapa syarat tambahan seseorang makmum itu dianggap sah jamaahnya adalah apabila keduanya imam dan makmum itu berkumpul dalam satu tempat. Karena sebagian daripada tujuan iktidak atau ikutnya makmum kepada imam itu adalah kumpulnya orang banyak pada satu tempat, kumpulnya mereka jamaah semuanya dalam satu tempat. Karena keterangan yang telah diketahui, jamaah yang telah terjadi di masa-masa terdahulu seperti itu. Wa mabniyul ibadati utawi kajenengakene pira-pira ibadah iku ala riayatil ittiba'i tetep ing atase ngreksa derek tindak lampahe Kanjeng Nabi. Iku ala riayatil ittiba'i tetep ing atase ngreksa tindak lampahe Kanjeng Nabi. Tidak kok dibuat-buat, tidak kok dengan perkara baru, dengan kreasi yang baru, tidak. Jadi karena memang jamaah yang terjadi di masa-masa ulama-ulama, terus masa-masa tabi'in, masnya tabi'in, sahabat seperti itu. Dan ulama-ulama sendiri tidak membuat-buat aturan-aturan dalam jamaah. Memang seperti itu adanya. Mereka tidak mungkin mengeluarkan pendapat seperti ini tanpa adanya dalil atau bukti-bukti yang jelas. Memang seperti itu adanya, harus berkumpul dalam satu tempat. Summa huma nuli utawi imam lan makmum ketika mereka berdua berkumpul maka ada perinciannya. Summa huma nuli utawi imam lan makmum iku imma ayakuna ana kalane yen to ana sapa imam lan makmum ana iku bimasjid tetep ing dalam masjid al ghairihi utawa saliyane masjid min fadhain saking ora-ora au binain utawa bangunan. Kadang-kadang mereka berdua berkumpul dalam satu masjid, kadang berkumpul di luar masjid seperti di tanah lapang atau di bangunan yang luas, bangunan yang besar. Maka ada kalanya yang pertama
keduanya dalam masjid, sama-sama dalam masjid. Yang kedua, sama-sama dalam tanah lapang. Atau yang ketiga, yang imamnya di tanah lapang sementara makmum itu di bangunan. Atau sebaliknya yang keempat, imamnya di bangunan karena nggak muat aulanya, maka sebagiannya ada di tanah lapang, di halaman depannya aula. Nah, seperti itu kadang-kadang. Awiyakuna lah, kalau misalkan di dalam masjid ya sudah, jarak berapapun antara imam dan makmum selagi masih dapat berjalannya makmum kepada imam itu nggak masalah jarak yang terpaut, entah jaraknya 1 kilometer tapi masih dalam satu bangunan dan itu bangunan yang satu, ya maka nggak masalah. Tapi kalau tidak dalam masjid, misalkan di tanah lapang semuanya, imam dan makmum, itu jarak keduanya tidak boleh terpaut lebih daripada 300 dhira. Kalau 1 dhira itu misalkan 48 cm. Nah, kalau 300 dhira sekitar 144 meter atau 1400 atau ya 14.400 cm. Jadi kalau di meteri, kalau di ukuran meter berarti 144 meter. Nggak boleh lebih dari itu. Atau kalau mereka sama-sama di bangunan yang luas, cuman bukan masjid, aula yang sangat besar, maka nggak boleh jaraknya imam dan makmum itu lebih dari 300 dhira, 144 meter kira-kira. Atau yang satunya di aula, imamnya di aula, karena nggak muat maka sebagian makmum ada yang di tanah lapang. Lah, jarak makmum yang ada di tanah lapang dan orang yang ada di aula itu nggak boleh lebih daripada 300 dhira. Atau sebaliknya, yang imam di tanah lapang, berhubung tanah lapangnya ada aulanya di belakangnya, maka sebagian makmum ada di aula, bangunan yang luas. Lah, jarak makmum yang ada di aula dan orang di depannya, imam atau makmum yang paling belakang yang di tanah lapang itu nggak boleh terpaut dari 300 dhira. Kalau lebih dari 300 dhira maka tidak dianggap berkumpul, nggak sah. Au yakuna utawa ono sapa ahadu masalah sijine imam lan makmum ono iku bimasjidin tetep ing dalam masjid, iku bimasjidin tetep ing dalam masjid, wal akharu hale utawi kang weneh iku bi ghairi tetep ing dalam saliyane masjid. Atau imamnya di masjid terus kemudian karena masjidnya nggak muat maka sebagian jamaah rela jamaah di tanah lapang depannya masjid. Misalkan masjid agung itu terkadang dekat dengan alun-alun, nah, maka sebagiannya ada yang di alun-alun. Lah, kok ketika nanti jaraknya antara tanah lapang alun-alun tadi dan masjid itu lebih daripada 300 dhira, maka nggak sah. Atau sebaliknya, yang imamnya di tanah lapang sementara makmum di masjid, mungkin pas ada acara zikrul ghafil atau apa, mungkin imamnya di depan terus masjidnya makmum semuanya. Kalau jaraknya itu terpaut 300 dhira atau 140 meter, itu nanti nggak sah jamaah yang di masjid. Fa in kana mengko lamun to ono sapa imam lan makmum iku fi masjidin tetep ing dalam masjid siji, au masjid atau pira-pira masjid, masjidnya banyak, bangunan-bangunannya banyak. Sana fatat kang tumerus apa abu-abu pira-pira lawange masjid, wa ing kanat hale senajan to ono apa abu-abuha iku mulaqatan ditutup, ghaira musammaratin kang ora den paku, awil farada utawa dhewe
apa kullu masjidin saben-saben masjid bi imamin kelawan imam wa muadzinan muadzin wa jamaatin lan jamaah ya sah mongko sah apa al iktidau manut. Maka ketika keduanya itu dalam satu masjid atau berbeda masjid cuman masih ada sambungannya atau penghubungnya antara kedua masjid atau beberapa masjid tadi yang dihubungkan oleh pintu-pintu dan pintunya tidak ditutup dengan paku, tutup biasa saja. Kalau tutup dengan paku berarti kan tidak boleh dilewati pintu itu, nggak bisa dibuka, maka nggak bisa. Kalau pintu-pintu yang menghubungkan antara beberapa bangunan masjid tadi itu ditutup cuman nggak dipaku, atau bagian-bagian masjid itu pisah-pisah, bagiannya muadzin di sini, bagian imam di sini, jamaahnya di sini, maka boleh-boleh saja iktidak di tempat tersebut karena masih dianggap satu masjid ketika masjid-masjid yang ada tadi itu terhubungkan dengan beberapa pintu. Wa in ba'udat hale senajan to ado apa al masafatu jarak antara keduanya imam dan makmum jaraknya lebih daripada 300 ziro, enggak masalah karena masih dalam satu lingkup masjid. Kaan zadat kaya ento tambah utawa luweh apa masafah luweh ala salasi miati ziro ing atasnya 300 ziro. Ketika satu ziro itu dua kilan, 2 jengkal. Kalau satu jengkal itu kira-kira 24 cm, maka satu ziro itu sekitar 48 cm. Kalau dikali 300 ya kira-kira tadi 144 meter. Fa'aftara nuli luwih akeh. Wahalat lan ngaling-ngalingi apa al-abniyatu piro-piro bangunan an-nafidatu kang tumerus aw ikhtalafat utawa pisah-pisah utawa beda-beda apa abniyah. Contohnya kabirin kaya dene sumur, wasatohin lan loteng lantai 2-nya masjid, wa manarotin lan menara yang biasa digunakan untuk azannya muadzin, dakhilina kang manjing kabeh bi'r sathin manaro manjing fihi ing dalem masjid, fihi ing dalam masjid. Meskipun nanti ya selain jaraknya itu lebih daripada 144 meter dan dihalang-halangi oleh bangunan-bangunan yang ada, cuman masih sambung bangunan tersebut, atau dihalang-halangi oleh sumur, oleh menara, oleh lantai 2-nya masjid, yang mana semuanya itu termasuk dalam bangunan masjid, ya maka sah-sah saja jamaah tersebut. Makmum yang ada di belakangnya bi'r, di belakangnya lantai 2, di belakangnya menara, karena masih terhubung ketika itu terbuat dari beberapa bangunan masjid. Wa in ughliqa hale senajan to den kancing to den tutup apa al babu lawang al mangsubu kang den pasang apa bab dipasang ala kullin ing atase saben-saben abniyah an-nafizatu ala kullin ing atase saben-saben abniyah an-nafizah mimma nyatane perkara dzikira kang den tutur apa man golkon kelawan tutupan tokla nutup mujarrodan kang den sepekake min ghairi tasmirin saking tanpa dipaku, min ghairi tasmirin saking tanpa dipaku, asalkan nggak dipaku pintunya. Meskipun pintunya ditutup, pintu-pintu yang menghubungkan antara bangunan dan masjid itu ditutup, asal nggak dipaku, sah-sah saja jamaah di balik pintu tersebut. Li'anna karena saat temene masjid iku kullau yaskabehane masjid
kulas kepen masjid iku mabniun bangunan li sholati maring sholat, karena semuanya itu termasuk bangunan yang ditujukan untuk sholat. Fal mujtami'una mongkau tai pira-pira kang kumpul fihi ing dalem fihi ing dalem masjid iku mujtami'una pira-pira kang kumpul kumpulnya tadi liqamatil jamaati krana jumenengake jamaah, karena mereka di situ semua berkumpul untuk mendirikan jamaah. Memang adanya masjid yang terdiri dari banyak bangunan tadi yang dihubungkan dengan pintunya nggak dipaku, meskipun terkancing pintunya, maka itu dianggap bangunan yang digunakan untuk sholat, dan mereka berkumpul di situ untuk melaksanakan jamaah. Sah-sah saja. Mu'aduna kang podo nekani kabeh, li si'ariha maring si'are jamaah, untuk meramaikan jamaah. Falam yu'athir mongko ora ana pengaruh iku maujud. Aja falam yu'athir mongko ora mempengaruhi. Falam yu'athir mongko ora mempengaruhi, ora ngelabeti apa ikhtilaful abaniyati nyela-nyelani pira-pira bangunan. Cuman syaratnya tadi ketika itu disela-selani oleh beberapa bangunan atau dipisah-pisahkan oleh pintu-pintu yang tertutup yang masih dalam satu bangunan, hitungannya bisyarti imkanil mururi kelawan syarat mungkine liwatan utawa kongange liwatan min kullin saking saben-saben suci minha saking abaniyah liwat ilal akhara tumeka maring kang liya, asalkan masih bisa terhubungkan, orang bisa lewat dari bangunan yang satu ke bangunan yang lainnya. Li'anna karena saat temene al-abaniyah an-nafidatu, karena bangunan-bangunan yang terhubung tadi iku kalbinae kaya dene bangunan al-wahidi kang siji, seperti lumrahnya orang menghukumi ketika ada satu bangunan besar dan terdiri dari beberapa bangunan di dalamnya, itu dianggap satu bangunan. Bi khilafima kalawan bedane permasalahan idza kana ing dalam nalikane ana sapa makmum ana iku fi binaen tetep ing dalam bangunan la yang fuzu kang ora temerus apa bina. Beda lagi masalahnya kalau bangunan yang ada itu beberapa bangunan, cuman di antara bangunan yang ada itu tidak ada jalan tembusnya, tidak ada penghubungnya, nggak ada pintu yang menghubungkan, ya maka tidak sah jamaahnya di situ. Contohnya kaan sumiro kaya yento den paku apa babu lawangi bina, ya ada pintunya tapi dipaku. Nah kalau dipaku menandakan itu nggak boleh dilewati pintunya, berarti itu pemisah. Jadi pemisah, karena dipisahkan maka sudah beda bangunan meskipun temboknya itu masih sambung. Wakasathihi lan kaya dene sathihi, wakasathihi lan kaya dene lotengnya masjid, masjid-masjid yang dibangun tingkat ada lantai 2-nya itu loh. Alladzi rupane satfihi laisa kang ora ono lahu iku tetep keduwene lahu ya. Kang iku tetep keduwene satfihi. Ora ono apa markon iku apa jenenge? Apa markon tangga atau ondo minhu saking masjid, ketika tidak ada penghubung tangga yang menghubungkan antara lantai pertama dan lantai kedua di atas itu enggak ada, atau ada cuman letaknya di luar masjid, maka enggak bisa dianggap bangunan yang lain itu sudah. Atau misalkan permasalahan tangganya terbuat dari kayu, tangga-tangga biasa yang menghubungkan antara lantai 1 dan lantai 2. Lah di tengah-tengah sholat, di tengah-tengah jamaah
itu tangganya diambil oleh orang, berarti jamaah yang di atas nggak sah sholatnya. Wa in kana hale senajan to ono lahu keduwene sathi ono apa markon, heeh, ono apa markon ondo min khariji sangking jabane masjid, meskipun tangganya ada cuma di luar masjid, maka tetap dianggap itu bangunan yang lain, tidak bisa, tidak sah jamaahnya di situ. Au halau tawa ngaling-ngalingi baina jani bayi ing dalem antarane arah lorone masjid, samping kiri samping kanannya masjid itu terhalang-halang. Au bainal masajid utawa ing dalem antarane pira-pira masjid al-madhkurati kang den tutur ke masjid, atau antara masjid-masjid yang ada tadi ada banyak bangunan semuanya masjid, cuman jalan yang menghubungkan antara bangunan tersebut itu terhalang oleh apa? Alang-alangi apa nahrun kali, autorikun utawa dalan qadimun kang dhisik, tidak jalan yang baru. Artinya seperti ini, bi'an sabako gambare yang to disi apa torik awin nahrun apa torikun au nahrun disi wujudahu ing onone masjid, lebih dulu jalannya, lebih dulu sungainya daripada masjid itu dibangun. Kalau masjid dibangun baru kemudian jalan dibangun setelah masjid jadi, maka itu adalah jalan yang baru, maka nggak masalah. Tapi kalau sudah ada jalannya terus masjid dibuat di samping kiri kanannya jalan sehingga nanti terpisah oleh jalan, maka nggak sah. Au judaha utawa wujudahu ing onone masjid au wujudah utawa onone pira-pira masjid al mutanafidha abwabuha. Ya falatasi mongko ora sapa kedua tu manut, nggak sah jamaah di situ. Hayina idzin ing dalem semangsane nalika ora onone nufut wahai lulatu nahwin nahri, ini wae. Hayina idzin ing dalem semangsane nalika nalika hala baina janibai au baina masajid al-madhkurati nahrun au tariqun qadimun wa la yang fudu. Lo idza kana fi bina'in la yang fudu, ketika tidak adanya jalan tembus yang menghubungkan atau adanya penghalang yang menghalangi kedua bangunan tersebut di antara beberapa masjid, enggak sah jamaah di situ. Ma'abudil masafati sertane adai masafah. Ma'abudil masafati sertane adai masafah awil hailulati utawa aling-aling al-atiyati kang teko, al-atiyati kang teko atau kang terjadi, maka tidak dianggap satu masjid ketika dihalang-halangi oleh sungai atau jalan, dan jaraknya itu lebih daripada 300 dhira. Kalau dihalang-halangi cuma jaraknya nggak ada 300 dhira, maka nggak masalah. Atau itu syaratnya, kalau tertutup ya nggak bisa. Bagaimana dia bisa murur atau tertutup? Nggak bisa lewat dia, nggak bisa dia menuju ke imam kalau tertutup. Kalau dihalangi jalan atau sungai itu nanti maka harus ada jembatannya. Kalau ada jalannya maka nggak boleh terpisah sejauh 300 dhira. Kama lawakofa kaya lamun to ngadeg apa makmum ngadeg bin warai subakin ing dalem burine, ing dalem ya, min warai subakin sangking arah burine cendela bijidare masjidi kelawan temboke masjid, atau seseorang berdiri di belakangnya jendelanya masjid, maka enggak sah. Karena jendela tidak bisa untuk lewat, meskipun dia bisa loncat ke jendela enggak bisa. Wa qaulul isnawi, karena bukan jalan pada umumnya.
Qaulul Isnawi utawi pendapat Imam Isnawi, rupane pendapat la yadurru ay la yadurru al-wuqufu wara as-subbaki alladhi bijidal masjidi iku sahwun lali dari pendapat yang dinukil. Beliau mengatakan la yadurru orang bahayani apa wukuf wara subakin bijidal masjidi. Beliau mengatakan kalau orang yang sholat berada di belakang jendelanya masjid itu nggak masalah, artinya sah-sah saja sholatnya. Lah pendapat seperti itu iku sahun lali, dianggap tidak tepat karena dianggap melupakan pendapat yang dinukil yang telah diterangkan sebelumnya. Wakal masjid yang kayak dini masjid fi dzalika ing dalem mengkono hukum utawa al-madhkur Bidzalika yang dalam mengkono ya tadi sesuatu diterangkan apa ya seperti tadi loh, tanah fazat abwa wa ingkanat mughlaqatan ghaira musammaratin ayun farada kullu masjidin imamin wa muadzin wa jamaatin, sehingga tetap sah jamaahnya tadi, atau ketika masjidnya terhalang oleh jalan atau sungai atau tidak ada jalan yang menghubungkan di antara beberapa bangunan, maka nanti seorang orang tidak sah sampai situ. Itu sama dengan masjid, yaitu rohabatuhu utawi apa rohabaiku serambine masjid ilo wal muradu kang den karepake biha kelawan rohabatuhu guna ing dalem mengkene permasalahan iku ma bagian kana kang ono iku kharijau ing dalem jabane masjid, bagian masjid cuman letaknya di luar masjid, ada masjid bangunan masjidnya, kemudian depannya sampingnya itu ada tempat lagi, itu termasuk ruhbah atau rohabah namanya. Muhajjaron kang den pageri atau kang den batesi apa alaihi ing atase ma li ajli krana arai masjid, yang mana itu adalah suatu tempat atau bagian masjid yang sudah yang sudah dibatasi, yang sudah ditandai, yang sudah yang sudah dipagari, yang sudah diberi pagar, yang sudah ditentukan karena untuk masjid itu termasuk rubah ya. Kalau sekarang bahasa serambi itu loh, serambi. Wa in jaila halasan ajanta orang ngerti sapa wong amroha ing perkarane rubah, meskipun dia nggak tahu ini serambi ini masih masjid atau tidak. Dulu pas waktu tanahnya diwakafkan itu masuk nggak ini? Apa jangan-jangan yang diwakafkan tuh masjidnya saja kemudian dibangun bangunan, lah terus karena masjidnya nggak muat akhirnya ditambahi bangunan di depannya. Lah itu meskipun nggak tahu dianggap termasuk masjid. Aukana utawa ono baina iku tetep ing dalam antarane ruhbah utawa rohabah. Baina ing dalam antarane masjid ono apa tarikun dalan. Meskipun di antara keduanya ada jalannya, tetap dikatakan masjid. La harimu ora kok harime masjid. Harim itu bumi sengkeran. Misalkan kalau prakteknya sesuatu iki lho, bahwa tawi harim iku al mahalu panggonan al mutasilu kang masih terhubung apa mahal bihi kelawan masjid. Mahal tadi al muhayyau kang den sediakan apa mahal limaslahatihi maring kemaslahatane masjid, kayak tempat pembuangan sampah nggone masjid, kayak parkirane masjid, kamar mandi nih masjid, itu harim, bukan masjid, itu bukan masjid. Maka iktikaf di tempat parkirnya masjid tidak sah.
eh, terus iktikaf di sekitar tempat pembuangan sampahnya masjid, jelas nggak sah karena dia bukan masjid. Falesa mongko ora ono lahu iku tetep keduwene harim, ora ono apa hukum masjid fisain sama sekali yang dalam suci-suci, maka tidak dapat dihukumi masjid sama sekali karena suatu tempat yang masih terhubung sebenarnya dengan masjid, cuma itu disediakan untuk kemaslahatan masjid. Fa in kana mongko lamun to ono sapa imam lan makmum, ail imam tegese imam wal makmum lan makmum ono iku fi ghairi masjidin tetep ing dalam sakliyane masjid, misalkan kafadhoin kaya dene oro-oro ketika mereka berdua imam dan makmum berada di luar masjid seperti di tanah lapang atau di bangunan yang luas di aula, ya usturita mongko den syaratake apa alayakuna rab yen ta ora ana iku baina tetep ing dalam antarane imam lan makmum, baina kulli saffain ing dalam antarane saben-saben saf loro, ora ana apa aksaru engkang luwih akeh min salasi mi'ati dhira'in saking 300 dhira'. Ketika mereka berada di luar masjid jamaahnya di tanah lapang di aula yang luas, maka syaratnya ditambah, yaitu jarak antara imam dan makmum di shaf pertama itu tidak lebih dari 300 dhira', atau jarak di antara shaf pertama dan shaf kedua tidak boleh lebih daripada 300 dhira'. Begitu juga shaf yang ketiga, keempat, sampai shaf-shaf yang paling belakang. Bidhira'il adami kelawan dhirae ku hasta ya. Bidhira'il adami kelawan dhirae anak Adam, dhirae menungso al mu'tadili kan sedengan, orang yang sedengan, orang yang tidak terlalu pendek, yang enggak terlalu tinggi, orang yang normal saja. Wa utawi dhira iku shibroni rongkilan takriban kelawan kira-kira 2 kilan satu dhira itu kilan di tangannya pas peran. Fala yadurru mengko orang bayani apa ziyadatu salah sati adru'in luwe telung dhira. Ketika 3 dhira kok tambah 3 dhira maka enggak masalah karena tambahnya dianggap sedikit. Wana wias padane salfat dhira'in wa malan jarak qoroba kang parat apa maha ing salah satu dhira'in, ya 3 dhira' lebih sedikit lah 144 meter, ya paling dibulatkan 145. Kama fil majmu' kama keterangan fil majmu' ing dalam kitab majmu' wa ghairi la saliyane majmu'. Fataqidul Baghawi utawi oleh ngoitine Imam Baghawi utawi batasine Imam Baghawi atabi'i kang anut lahu maring al Baghawi sinten al musannifu kiai musannif, beliau membatasi bisalasati adru'in kelawan 3 pira-pira dhira, utawi qayyite beliau Baghawi tadi iku dhaifun lemah. Wa hadza takdiru tawikilah ukuran iku makhudun den alap apa takdir utawa hadza dialap minal urufi saking uruf. Beliau membatasi tambahannya tadi kira-kira 3 dhira' enggak masalah, dan musannif pun sepakat dengan pendapat beliau Baghawi itu dianggap lemah menurut Ibnu Hajar al-Haytami karena ukuran jarak maksimal antara kedua shaf atau antara imam dan makmum itu tidak lebih dari sebatas uruf saja, kira-kira seperti itu urufnya, tidak kok ditambahi 3 dhira', itu enggak masalah, tidak, itu pendapat yang lemah kata beliau Ibnu Hajar al-Haytami. Wa uli malan den kawarwi min kalamil musannifi saking pangandikane kiai musannif dikawari apa annahu sak temene kelakuan iku la yadurru orang bahayani apa bulu rumah temukane jarak
bainal imami kang tetep ing dalem antarane imam wal akhiri lan makmum kang akhir tumeka farasiha ing pira-pira farsah. Jadi nggak masalah meskipun jaraknya imam dan makmum yang paling belakang itu 1 farsah atau 3 farsah, 4 farsah, nggak masalah. Jadi yang dijadikan titik temu atau yang dijadikan titik bahasan itu adalah jarak di antara shaf satu dan shaf yang lainnya. Itu 3 zero, bukan kok jaraknya imam dan jaraknya shaf yang paling belakang, tidak, nggak seperti itu. Wastiratul qurbi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.